Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Putri Adelia. Saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen strategi. Nah, materi di sini terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama ada penataan staf, yang kedua ada pengelolaan budaya perusahaan, dan yang ketiga ada evaluasi dan pengendalian kinerja komprehensif, mengukur kinerja komprehensif. Nah, pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Mbak Maria. Pemateri yang kedua akan dibawakan oleh Mbak Selvia Putri Pida. Pemateri ketiga akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama tentang penataan staf. Penataan staf yang baik merupakan kunci untuk mencapai tujuan organisasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kemudian langkah-langkah dalam proses penataan staf. Yang pertama, proses rekrutmen. Proses perekrutan melibatkan mencari, menarik, dan memilih individu yang memiliki keterampilan dengan pengalaman yang sesuai untuk posisi yang tersedia dalam organisasi. Yang kedua, seleksi. Seleksi melibatkan pengambilan keputusan tentang siapa yang akan dipekerjakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, seperti wawancara, tes, dan penilaian keterampilan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Setelah staf ditempatkan, pelatihan dan pengembangan karyawan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Mbak Maria. Baik, adapun materi tersebut yaitu mengenai pengelolaan budaya perusahaan, juga dikenal sebagai manajemen budaya organisasi, adalah praktik untuk membentuk, mengembangkan, dan memelihara budaya yang diinginkan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Budaya perusahaan merujuk pada nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, dan perilaku yang mendefinisikan identitas dan tujuan perusahaan. Budaya yang kuat dan positif dapat membantu organisasi mencapai kesuksesan jangka panjang, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat hubungan dengan karyawan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengelolaan budaya perusahaan. Yang pertama, identifikasi nilai dan keyakinan inti. Manajemen harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan utama perusahaan, termasuk pemimpin, karyawan, dan mitra, untuk mengidentifikasi nilai-nilai inti dan keyakinan yang ingin diadopsi oleh organisasi. Yang kedua, ada komunikasi. Budaya perusahaan yang diinginkan harus secara teratur dan jelas dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam membangun pemahaman dan keterlibatan. Yang ketiga, kepemimpinan berperan penting. Pemimpin perusahaan berperan penting dalam membentuk budaya. Mereka harus menjadi contoh dan mempraktikkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam organisasi. Kesimpulan utamanya adalah pengelolaan budaya perusahaan sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang perusahaan. Budaya yang kuat sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan strategi bisnis dapat menjadi aset berharga dalam mencapai tujuan perusahaan. Lanjut ke materi ketiga, yaitu evaluasi dan pengendalian kinerja komprehensif. Adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengukur, menganalisis, dan mengelola kinerja mereka secara menyeluruh. Kinerja komprehensif mencakup berbagai aspek, seperti keuangan, operasional, sumber daya manusia, berkelanjutan, dan sebagainya. Nah, tujuan dari evaluasi dan
pengendalian kinerja komprehensif adalah untuk memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, sambil memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan. Nah, adapun langkah-langkah utama dalam mengukur kinerja komprehensif. Yang pertama ada identifikasi tujuan dan KPI, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada analisis kinerja, yang keempat ada pengukuran dampak sosial dan lingkungan, yang kelima ada identifikasi masalah dan peluang, yang keenam ada pengembangan rencana perbaikan. Nah, di sini ada identifikasi tujuan dan KPI, termasuk di dalamnya yaitu tentukan tujuan organisasi secara keseluruhan. Identifikasi KPI yang relevan untuk setiap aspek kinerja keuangan, operasional, sosial, dan lain-lain. Di sini juga ada pengumpulan data. Termasuk di dalamnya yaitu kumpulkan data yang diperlukan untuk mengukur setiap KPI. Data dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk laporan keuangan, survei pelangganan, data produksi, dan sebagainya. Selanjutnya ada analisis kinerja. Terdapat di dalamnya yaitu evaluasi data untuk memahami kinerja organisasi di setiap area. Bandingkan hasil dengan target yang telah ditetapkan, identifikasi tren dan pola yang mungkin memerlukan tindakan perbaikan. Pengukuran kinerja komprehensif adalah proses berkelanjutan yang membantu organisasi untuk tetap fokus pada pencapaian tujuan mereka sambil memperhatikan dampak terhadap lingkungan, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Hal ini membantu organisasi menjadi lebih berkelanjutan, bertanggung jawab, dan efektif dalam operasinya. Kesimpulan dari evaluasi dan pengendalian kinerja komprehensif adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang sejauh mana organisasi telah mencapai tujuan, mengidentifikasi masalah, dan memberikan panduan untuk perbaikan di masa depan. Proses ini membantu organisasi untuk beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok 12. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.